Obstructive sleep apnea. Aku udah pernah bahas ini di TikTok dan terjadi kontroversi ya, karena banyak yang belum tahu atau nggak setuju kalau badan yang terlalu berotot juga bisa jadi gak sehat. Salah satu dampak gak sehatnya adalah obstructive sleep apnea ini. Karena banyak banget yang belum tahu, jadi sekarang aku bakal bahas kondisi ini. Tonton sampai habis. Obstructive sleep apnea atau OSA adalah gangguan yang disebabkan sama penyumbatan berulang pada saluran napas atas saat tidur. Ini adalah gangguan pernapasan terkait tidur yang paling umum. OSA terjadi saat otot yang nopang jaringan lunak di tenggorokan kamu, kayak lidah dan langit-langit lunak, itu jadi rileks. Hal ini menyebabkan saluran napas kamu menyempit atau bahkan menutup sepenuhnya, sehingga berhentiin pernapasan kamu sesaat. Udara seharusnya ngalir dengan lancar dari mulut dan hidung ke paru-paru sepanjang waktu, termasuk saat tidur. Periode saat pernapasan berhenti sepenuhnya disebut apnea atau episode apneic. Pada orang dengan kondisi OSA, aliran udara berulang kali berhenti sepanjang malam. OSA paling umum terjadi pada pria tua, tapi bisa ngenain siapa aja, termasuk anak-anak. Risikonya makin meningkat setelah menopause, jadi tingkat resikonya sama pada pria dan wanita pasca menopause. Seringkali mendengkur dikaitin dengan OSA, terutama kalau dengkurannya diselingi periode berhenti. Mendengkur disebabkan sama saluran napas yang menyempit. Penting buat diingat kalau mendengkur nggak selalu nunjukin sesuatu yang serius, dan nggak semua orang yang mendengkur punya OSA. OSA yang nggak diobati bisa nyebabin masalah kesehatan serius, kayak tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung, stroke, diabetes, fibrilasi atrium atau ritme jantung abnormal, dan hipertensi paru-paru. Sebagian besar orang dengan OSA mengeluh ngantuk pada siang hari. OSA nyebabin penurunan pasokan oksigen ke otak dan bagian tubuh lainnya, sehingga kualitas tidur jadi buruk. Hal ini nyebabin ngantuk pada siang hari dan kurangnya kesegaran di pagi hari. Orang dengan OSA ngalamin hal ini saat tidur, mendengkur keras, terengah-engah, tersedak, dan gangguan pernapasan saat tidur. Orang dengan OSA juga mungkin ngalamin gejala kayak sakit kepala di pagi hari, ngerasa gamut atau cemberut, sering lupa, ngantuk, dan terbangun berulang kali sepanjang malam. Beberapa gejala lainnya adalah hiperaktivitas pada anak-anak, depresi yang memburuk, kinerja kerja dan sekolah yang buruk, dan kehilangan minat pada seks. Ngantuk pada siang hari juga ningkatin resiko kecelakaan kendaraan bermotor dan kecelakaan industri bagi penderita sleep apnea. Pengobatan bisa bantu hilangin ngantuk pada siang hari. Beberapa kondisi yang terkait dengan OSA adalah: pertama, sindrom hipoventilasi obesitas, gangguan pernapasan pada orang yang alami obesitas. Kedua, kondisi endokrin kayak hipotiroidisme, akromegali, dan sindrom ovarium polikistik yang bisa pengaruhin pernapasan saat tidur. Ketiga, penyakit paru kronis kayak asma, chronic obstructive pulmonary disease atau COPD, dan fibrosis paru. Keempat, kondisi neuromuskular kayak stroke yang bisa ganggu sinyal otak ke otot dada dan saluran napas. Kelima, gagal jantung atau ginjal yang bisa nyebabin penumpukan cairan di leher dan penyumbatan saluran napas atas. Keenam, kehamilan. Risiko terkena OSA meningkat kalau kamu punya kriteria fisik yang nyempitin saluran napas atas kamu. Faktor risiko OSA meliputi obesitas, tonsil besar, pria dengan ukuran leher 17 inci atau lebih, wanita dengan ukuran leher 16 inci atau lebih, lidah besar yang bisa menghalangi saluran pernapasan, retrognathia saat rahang bawah kamu lebih pendek dari rahang atas kamu, langit-langit mulut yang sempit atau saluran napas yang lebih mudah tertutup, perokok, dan riwayat keluarga penyakit OSA. Diagnosis sleep apnea dimulai dengan riwayat medis dan pemeriksaan fisik yang lengkap. Riwayat ngantuk pada siang hari dan mendengkur adalah petunjuk penting. Dokter bakal meriksa kepala dan leher kamu buat mengidentifikasi faktor fisik yang terkait sama sleep apnea. Dokter kamu mungkin bakal minta kamu ngisi kuesioner tentang ngantuk pada siang hari, kebiasaan tidur, dan kualitas tidur. Dalam beberapa kasus, evaluasi buat OSA bisa dilakukan di rumah tanpa tenaga kesehatan. Tapi pengujian sleep apnea di rumah tidak bisa menggantikan tes diagnosis dari tenaga kesehatan. Selama polisomnografi, kamu tidur semalaman di rumah sakit sambil terhubung ke berbagai perangkat pemantauan yang nyatet variabel fisiologis. Pola kelainan fisiologis selama tidur bisa mengindikasikan gangguan pernapasan saat tidur serta banyak gangguan tidur lainnya. Selama tidur kamu, PSG bakal mengukur aktivitas sistem organ yang terkait sama tidur. Ini mungkin mencakup elektroencephalogram atau EEG yang mengukur gelombang otak, elektrookulogram atau IOM yang mengukur gerakan mata, elektromiografi atau EMG yang mengukur aktivitas otot,
elektrokardiogram atau ECG yang mengukur denyut jantung dan irama, tes oximetri denyut nadi yang mengukur perubahan kadar oksigen dalam darah kamu. Selama EEG, elektroda dipasang di kepala kamu yang bakal memantau gelombang otak sebelum, selama, dan setelah tidur. IOM nyatet gerakan mata. Elektroda kecil ditempatkan 1 cm di atas sudut atas luar mata kanan kamu dan satu lagi ditempatkan 1 cm di bawah sudut bawah luar mata kiri kamu. Saat mata kamu bergerak, gerakan ini dicatat. Gelombang otak dan gerakan mata ngasih tahu dokter tentang waktu berbagai fase tidur yang berbeda. 2 fase tidur utama adalah non-REM atau non-rapid eye movement dan REM, rapid eye movement. Penurunan tonus otot dan paralisis terjadi selama tidur REM. Selama EMG, 2 elektroda ditempatkan di dagu kamu, satu di atas garis rahang kamu dan yang lainnya di bawahnya. Elektroda lainnya ditempatkan di setiap kaki. Elektroda EMG nangkap aktivitas listrik yang dihasilkan selama gerakan otot. Relaksasi otot seharusnya terjadi selama tidur. EMG nangkap saat otot kamu rileks dan bergerak saat kamu tidur. ECG nyatet sinyal listrik dari jantung kamu selama tidur buat memantau denyut dan irama jantung. Dalam tes ini, perangkat yang disebut pulse oximeter dikaitin ke area tipis tubuh kamu yang punya aliran darah yang baik, kayak ujung jari atau telinga. Oximeter nadi pakai pemancar kecil dengan LED merah dan inframerah buat mengukur tingkat saturasi oksigen darah kamu. Tingkat ini bisa turun selama episode apnea. Tujuan pengobatan OSA adalah mastiin aliran udara nggak terhalang selama tidur. Manajemen berat badan dan olahraga biasanya direkomendasikan bagi orang dengan OSA yang juga ngalamin obesitas. Meskipun mungkin nggak bikin sembuh total, penurunan berat badan udah terbukti ngurangin keparahan OSA. Penurunan berat badan juga bisa ngurangin tekanan darah, ningkatin kualitas hidup kamu, dan ngurangin ngantuk pada siang hari. Terapi Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP adalah tahap pertama pengobatan buat OSA. Ini diberikan melalui masker wajah yang dipakai pada malam hari. Masker wajah dengan lembut ngasih aliran udara positif buat ngejaga saluran napas tetap terbuka pada malam hari. CPAP adalah penanganan yang sangat efektif buat OSA. Bagi orang dengan OSA ringan atau sedang yang nggak bisa dapetin manfaat dari terapi CPAP, oral appliance adalah alternatif buat tekanan udara positif. Mesin Bi-Level Positive Airway Pressure atau BiPAP kadang-kadang dipakai buat penanganan OSA kalau terapi CPAP nggak efektif. Mesin BiPAP punya pengaturan yang ngasih 2 tekanan sebagai respon terhadap pernapasan kamu, tekanan inhalasi dan tekanan ekspirasi. Ini berarti tekanan berubah saat menghirup dan menghembuskan napas. Karena tidur tengkurap bisa membuat OSA menjadi lebih buruk bagi sebagian orang, terapi posisi dipakai buat bantu kamu belajar tidur dengan miring ke sisi kamu. Gak ada konsensus mengenai peran operasi pada pasien dewasa dengan OSA. Secara umum, kamu bisa pertimbangin terapi bedah saat mesin CPAP atau BiPAP atau oral appliance gak efektif. Terapi bedah mungkin yang paling efektif bagi orang yang punya OSA karena adanya lesi obstruktif di saluran napas atas yang parah dan hanya bisa diperbaiki oleh operasi. Kualifikasi buat menjalani operasi tergantung pada faktor kayak keinginan kamu buat menjalani operasi. Kalau kamu punya masalah yang emang bisa diperbaiki secara bedah, kesehatan kamu secara keseluruhan buat menjalani operasi. Evaluasi bedah dimulai sama pemeriksaan fisik buat memeriksa anatomi saluran napas atas kamu. Selain itu, dokter kamu bakal memasukkan laryngoskopi fleksibel, instrumen tipis yang memperbesar saluran napas atas kamu. Penanganan bedah buat OSA ngasih manfaat jangka panjang bagi beberapa pasien, meskipun eliminasi total OSA sering gak tercapai, tergantung pada prosedurnya. Selalu bicarain sama dokter kamu kalau kamu ngalamin ngantuk pada siang hari atau punya masalah tidur yang konsisten. OSA punya banyak pilihan pengobatan buat bantu kamu mengatasi gejala. Dokter kamu bakal bikin rencana pengobatan yang ngegabungin perubahan gaya hidup dan terapi lainnya. Jadi, obstructive sleep apnea atau OSA adalah gangguan pernapasan saat tidur yang sering dihubungkan dengan masalah tidur seperti mendengkur, ngantuk pada siang hari, dan gangguan pernapasan. OSA bisa mempengaruhi kualitas hidup kita secara serius. Buat dapetin informasi kesehatan terbaru, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan begitu kamu bakal tetap up to date dengan konten aku yang informatif. Makasih udah nonton. Peace.